Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi habibin nabi wa alihi. Rabbi zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurus Salam yang kami muliakan, yang kami ta'zimi segenap para ulama, para ustaz, para imam-imam rawatib, para orang tua kami, serta pengurus dan jamaah. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang dimuliakan Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat. Dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan sampai ajal kita semua diberikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini kita dapat melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah, dan sebelum salat subuh tadi kita awali dengan salat sunnah qabliyah subuh yang Nabi kita mengatakan rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih afdal, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan bila kita tertinggal melaksanakan salat qabliyah subuh, kita dianjurkan untuk mengqadha. Tidak ada salat rawatib sunnah qabliyah ba'diyah yang dianjurkan diqadha kecuali salat qabliyah subuh, yang kita dianjurkan untuk mengqadha qabliyah subuh bila tertinggal salat tersebut. Dan waktu mengqadhanya setelah masuk waktu syuruk. Setelah masuk waktu isyraq, setelah salat isyraq 2 rakaat, kita qadha salat sunnah qabliyah subuh tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan selama Ramadan ini kita bisa istiqamah melaksanakan qabliyah subuh. Masjid kita ini Masya Allah ramai. Malam 1, malam kedua, malam ketiga ramai. Subuhnya sampai keluar-keluar. Tentunya kita harapkan ramainya masjid musalla di tempat-tempat kita bukan hanya malam pertama, kedua, ketiga, tapi sampai selesai Ramadan. Dan sampai setelah selesai Ramadan kita masih memiliki ikatan yang kuat dengan masjid. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk ke hari yang ketiga dari ibadah Ramadan kita. Dan Ramadan ini pasti diberkahi oleh Allah sehingga disebut dengan Ramadan al-Mubarak. Jadi dalam bulan-bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu ada istilah-istilah yang menyangkut dengan bulan tersebut. Bila bulan Rajab dikenal sebagai bulan al-Muharram, dan bulan Sya'ban dikenal sebagai bulan al-Mu'azzam. Sedangkan Ramadan adalah bulan al-Mubarak yang diberkahi. Pernah diungkapkan, idza da'awta Allah yuballighuka ila Ramadan, bila engkau berdoa kepada Allah agar disampaikan pada bulan suci Ramadan, fala tansa an tad'uhu wa yubarik laka fihi. Jangan lupa saat kita minta sampai di Ramadan, kita juga mesti meminta agar diberikan keberkahan di bulan Ramadan. Ramadannya sudah berkah, Ramadannya sudah berkah, tapi kita minta keberkahan itu datang kepada kita. Karena berapa banyak orang yang datang masuknya Ramadan, bertemu dengan Ramadan, tidak ada satupun perubahan, tidak ada satupun bertambahnya dari amal, tidak terjaganya ucapan, tidak terjaganya sikap dan lain sebagainya. Maka kita mesti meminta kepada Allah agar diberikan keberkahan itu di bulan suci Ramadan. Laisa sya'nu fi bulughi, karena tujuan kita ini bukan hanya sekedar sampai di bulan suci Ramadan. Inna sya'nu madza sata'mal fi, tapi tujuan kita sampai di Ramadan ini amal istimewa apa yang akan kita lakukan jemaah sekalian. Amal istimewa apa yang akan kita persiapkan, sehingga dikatakan dalam sebuah ungkapan, ata Ramadan mazru'atul ilad, telah datang bulan suci Ramadan ini sebagai lahan, sebagai ladang untuk kita beramal saleh. Bitadhhiril qulubi minal fasad, bulan Ramadan datang untuk mensucikan, menjernihkan batin kita, sanubari kita dari segala macam keburukan.
Abdullah bin Mas'ud pernah suatu hari bertanya kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana keadaan kalian ketika menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Mereka mengatakan, tidaklah masuk Ramadan, tidaklah Ramadan itu datang kepada kami, melainkan sudah terbuang segala kebencian, kedengkian kepada saudara mukmin kami. Itulah kenapa sebelum Ramadan ada acara ruahan, atau dalam acara sebelum Ramadan WA kita itu penuh sekali dengan orang-orang yang minta maaf. Minta maaf tidak apa-apa, hutang mesti dibayar. Jadi walaupun minta maaf, hutang tetap hutang. Berarti dengan minta maaf, hutangnya jadi lunas. Dan kesalahan terbesar kita bukan kepada tetangga, bukan kepada sendiri, tapi kita paling banyak kesalahan dengan orang tua. Jadi terkadang kita ini semua kawan dimintai maaf, semua orang yang ditemui dimintai maaf, tapi tidak sempat minta maaf dengan orang tua sendiri. Jadi Ramadan kali ini betul-betul harus membersihkan kita dari segala macam bentuk-bentuk keburukan, sifat ujub, sifat ria, sifat takabur, merasa diri lebih baik, suka meremehkan orang, suka menjelek-jelekkan orang, menghina, mencari-cari, semuanya mesti dibersihkan. Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan. Tunaikanlah hak bulan suci Ramadan ini qawlan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan. Jangan sampai kita berpuasa makan minum tapi tidak berpuasa atau tidak menahan diri dari misalnya membicarakan orang, berghibah, bergunjing, bergosip. Bahkan di bulan Ramadan ini bukan hanya bergosip, bukan hanya berghibah yang itu jelas ketidakbolehannya, membicarakan sesuatu yang tidak manfaat pun emang sebaiknya ditinggalkan. Min husnil Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang, dia akan meninggalkan segala apapun yang tidak ada manfaat. Wa zadaka fattakhidhu ilal ma'ad. Jadikan kesempatan Ramadan kali ini kesempatan kita untuk secara serius mempersiapkan bekal akhirat. Sudah cukup selama 11 bulan kita hampir putus hubungan dengan Allah, hampir putus hubungan dengan Rasulullah, kita putus hubungan dengan Al-Quran, kita putus hubungan dengan masjid, kita putus hubungan dengan majelis ilmu. Bulan Ramadan untuk kita merajut kembali hubungan yang sudah hampir sempat terputus. Selama 11 bulan salat kita ada hampir-hampir akhir waktu, hampir-hampir tidak salat sama sekali. Ramadan kali ini mengajarkan kita bukan hanya sekedar salat, tapi melaksanakan salat tepat waktu dan melaksanakan salat yang berjamaah di masjid. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, memberikan penjelasan tentang semua 5 waktu itu mesti dan kita upayakan untuk berjamaah di masjid, untuk berjamaah di masjid, di mushola, di kantor atau di rumah. Tapi bila seandainya tidak memungkinkan dengan 5 waktu itu untuk berjamaah, setidaknya ada 3 waktu yang kita mesti upayakan untuk berjamaah. Yang paling penting adalah salat subuh, kedua salat isya, dan yang ketiga salat asar. Ini ketiga salat yang kita mesti upayakan untuk bisa kita laksanakan secara berjamaah. Persiapkan bekal akhirat. Sebentar lagi kita akan masuk ke alam akhirat, ke alam barzakh. Antara dunia dan akhirat itu ada alam pemisah, itulah yang disebut dengan alam barzakh, alam penantian, min barazil akhirah. Sebentar lagi kita akan masuk ke tempat itu. Cepat atau lambat, diminta ataupun tidak diminta. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Kematian kita sudah ditentukan. Sedangkan kita jadi PNS belum ditentukan, kita jadi ketua RT belum ada jabatan, kematian ini. Kemarin waktu ada berita di televisi, salah seorang pelaku keburukan, pelaku kejahatan dihukum, divonis mati. Kita senang karena alhamdulillah akhirnya orang itu divonis dengan vonis mati oleh hakim. Padahal kita sudah divonis mati oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang hidup pasti akan merasakan yang namanya. Bisa jadi kematian kita lebih dulu dari kematian orang yang divonis tadi. Man dakhala al-qabri bila zad. Siapa orang yang masuk dalam kubur tanpa membawa suatu pun berbekalan, faka'annama dakhala al-bahra bila safinah. Seakan-akan dia masuk ke sebuah lautan tanpa mengarungi, tanpa menyiapkan sebuah perahu. Bekal apa yang akan kita bawa dalam
untuk kematian kita ini? Rumah? Tidak punya. Apa? Tidak ada yang kita bawa kecuali amal saleh, kecuali 2 rakaat qiyamul lail yang kita jaga, 2 rakaat salat duha yang kita dawamkan, yang akan menjadi teman kita Al-Quran setiap hari kita baca, istighfar yang kita dawamkan, salawat yang kita istiqomahkan. Itulah yang akan menjadi peneman kita nanti di alam. Itu dalam kitab Tadbirul Muqtadir dikisahkan ada salah seorang raja. Kalau raja itu pasti kaya enggak? Pasti kaya. Raja itu pasti kaya, hebat, kedudukan dia punya, semua dia punya. Bahkan ada yang ngurus mandinya, ada yang ngurus makannya, bahkan sampai ada yang ngurus untuk dia istinja. Saking hebatnya raja. Tapi ada raja yang saleh, raja yang taat, raja yang dekat dengan Allah. Al-Arif billah, dia bilang kepada orang-orang miskin bawah dia bilang, nanti kalau saya meninggal, tolong keluarkan tangan saya dari kerantai, dari hati itu keluarkan. Kita kalau orang meninggal tangan disedekapkan. Ini rajanya minta tolong tanganku keluarkan dari sisi kerantai, sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi kata anak-anak buahnya, wahai tuan, wahai raja, tidak mungkin itu kami lakukan. Tentu itu akan ditentang dan dianggap aneh oleh orang-orang. Kata raja, sebenarnya aku ingin memberitahu kepada mereka, rakyat-rakyatku, aku ingin memberitahu kepada semua bahwa aku seorang raja, aku seorang yang kaya, aku seorang yang memiliki semuanya. Tapi saat aku meninggal, tanganku tidak membawa apapun yang aku punya, kecuali amal. Jadi jangan kita main-main untuk urusan akhirat. Kematian tidak pernah main-main. Dalam kematian itu kita akan menemukan sakaratul maut yang ada orang-orang yang khusus, yang dipilih oleh Allah tidak merasakan sakaratul maut. Itulah kenapa kita senantiasa membaca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakarat kami ya Allah. Ya Allah, ringankan. Karena berapa banyak yang kita dapatkan orang-orang yang sakaratul maut matinya sampai melotot, sampai menjerit kesakitan. Begitu dahsyatnya sakaratul maut. Nah ini pasti akan kita jumpai, tidak mungkin tidak, pasti 100%, 1000%, 1.000.000% pasti akan kita ada di sakaratul maut. Itulah kenapa dalam sujud kita minta, ya Allah, ringankan sakaratul maut kami, ya Allah. Saat sakaratul maut, Bapak Ibu hadirin, tidak ada yang bisa. Sesayang-sayangnya anak, secinta-cintanya istri tidak bisa nolong. Tidak bisa. Sehebat-hebatnya dokter, ya, tadi ada dokter Muzakir, dokter, profesor. Kalau sudah sampai aja, bawalah ke rumah sakit yang nomor 1 di Palembang, umum dan swasta, Syaritas Siloam, rumah sakit Muhammad Hussein. Ini rumah sakit yang semua kalau orang sakit dirujuk ke rumah sakit itu. Kalau sudah sampai waktunya, semua obat disuntikan, obat yang paling mahal. Kemudian didatangkan dokter yang paling hebat, paling cerdas. Tapi bila sudah sampai kematian itu, apa kata dokter? Bapak Ibu, kami sudah melakukan yang semestinya kami lakukan, tapi dengan keputusan yang Maha Kuasa. Sudah tidak ada yang bisa melakukan. Sakit bawa ke Malaysia, banyak orang yang sakit bawa ke Malaysia, bawa ke Singapura. Artis kita Oka Saputra itu kurang apa Pak? Ke Singapura 9 bulan dirawat. Kalau ajalnya sampai ya waktu itu tidak ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu sudah tiba datang, tidak bisa dimajukan, dimundurkan barang sesaat. Setidaknya Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, ada 4 keadaan yang dijelaskan dalam kitab Tadbirul Muqtadir tentang 4 keadaan yang kita jangan lagi main-main untuk urusan akhirat. Jadi kita sudah mesti serius untuk mempersiapkan akhirat ini. Yang pertama, orang yang usianya sudah sampai 40 tahun, dia mesti betul-betul mempersiapkan urusan akhirat. Salatnya mesti dijaga, harus mulai dawam wudu, mulai belajar untuk dawam wudu. Kalau batal ulangi lagi, batal. Di antara faedah atau fadilah menjaga wudu itu istiqamah di dalam keadaan suci, dalam keadaan kalau dia batal ulangi wudu lagi, batal ulangi lagi. Salah satu di antara fadilahnya memudahkan ruh keluar saat sakaratul maut. Orang yang usia 40 tahun, bukan berarti yang belum sampai 40 tahun merasa belum sampai waktu, belum sampai umur. Dan yang sudah lewat dari 40 tahun jangan merasa senang hati, sudah lewat. Karena orang yang 40 tahun itu dikatakan adalah seperti seorang perempuan yang sedang hamil 9 bulan.
Perempuan yang hamil 9 bulan itu tidak ada yang ditunggu kecuali lahiran. Begitu juga dengan orang yang usianya 40, dia sudah lebih dekat dengan kematian ketimbang usia 35, walaupun yang 35 bisa meninggal duluan. Kemudian yang kedua, orang yang mesti mempersiapkan bekal akhirat itu ketika beban sudah banyak dalam perutnya, di kepala beban sudah banyak. Akhirnya orang-orang takut dengan beban, akhirnya disembelih rambutnya warna hitam. Dan hal ini termasuk hal yang dilarang oleh syariat, menyembelih dengan rambut dengan warna hitam atau dengan warna rambut aslinya. Kalau ingin mewarnai, ibu-ibu ingin warnai pakai hinai, pakai daun pacar, nanti warnanya merah atau coklat-coklatan. Yang ketiga, yang jangan sampai kita main-main untuk urusan akhirat itu, yaitu orang yang sudah berangkat haji, berangkat umroh. Orang yang sudah haji, umroh, itu pulang dari haji, pulang dari umroh, dia mesti menjadi teladan di masyarakatnya. Dia mesti mulai mengajak orang sholat. Pulang dari sebelum haji, sebelum umroh, pakai celana pendek. Setelah pulang haji, pulang umroh, celana sudah panjang, tidak pernah keluar dari rumah kecuali auratnya tertutup. Walaupun laki-laki, laki-laki itu auratnya dari perut sampai ke lutut. Jadi jangan sampai kita keluar dalam kondisi pakai celana pendek, atau tidak pakai baju, atau tidak pakai celana sama sekali. Sebelum haji pakai celana pendek, setelah haji tidak pakai celana lagi, naik jalan. Jadi orang yang sudah haji, sudah umur, apalagi dipanggil orang Pak Haji, walaupun panggilan itu sebuah panggilan, bukan sebuah panggilan yang disyariatkan, bukan juga panggilan yang disunnahkan. Dan jangan juga karena tidak dipanggil Pak Haji, tidak menoleh, kalau diundang tidak mau datang undangan. Kenapa? Namanya bisa Muhammad atau Ahmad. Ya, saat datang undangan ke rumahnya, Pak Ahmad ini undangan. Oh, ini undangan bukan untuk saya. Tidak, Bapak Pak Ahmad, saya bukan. Saya bukan Pak Ahmad, saya Pak Haji Ahmad. Kalian salah datang undangan. Ada tidak orang-orang sedemikian? Ada saja. Ada saja. Jadi orang yang sudah haji, sudah umroh dipanggil Pak Haji. Tidak ada juga syarat bagi orang yang sudah haji mesti disuruh jadi imam. Tidak ada. Mentang-mentang dia pulang haji, pulang umroh langsung disuruh jadi imam. Tetap imam mesti dia yang paham agama, yang istimewa, yang paham syariat, yang paham banyak kaidah-kaidahnya, aturan-aturannya. Kalau disuruh doa tidak ada apa-apa, Pak. Orang pulang haji kita minta doa tidak apa-apa. Tapi kalau disuruh jadi imam jangan dulu, sebab kita lihat jadi biasa tak jadi imam. Nanti pulang dari haji, ada pernah satu kejadian di salah satu tempat, dia nyuruh orang dari haji langsung jadi imam, langsung suruhnya tidak pakai guru. Kenapa? Karena di Mekah tidak pakai guru. Kemudian yang keempat, orang yang sudah mesti mempersiapkan akhiratnya, yaitu orang yang sudah menikah. Jangan lagi main-main, mesti dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Faman zara al-habub, faman zara al-hubub, wa man safara. Siapa orang yang melakukan sebuah amalan ibadah apapun yang dia laksanakan, tapi dia tidak merawat ibadahnya itu, ta'awwahu nadaman yawmal hasad, dia akan merasakan kerugian nanti di negeri akhirat. Kita beramal, baik itu salatnya 2 rakaat duha, tidak apa-apa duha 2 rakaat, tapi istiqamah setiap hari dikerjakan. Tidak apa-apa tahajud 2 rakaat, yang penting istiqamah didawamkan. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, amal yang sifatnya kontinu terus-menerus walaupun amal itu sedikit. Sebelum sahur sertakan untuk salat 2 rakaat. Tapi mengatakan raka'ataini fi jawfil lail kanzun min kunuzil jannah. 2 rakaat yang kau kerjakan di penghujung malam itu merupakan simpanan daripada simpanan surga. Jadi yang kita tinggalkan, siapkan waktu 1 jam sebelum sahur. Jadi sahur itu bukan waktu makan, tapi sahur itu adalah waktu untuk kita memperbanyak ibadah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kebiasaan orang-orang bertakwa itu, wabil ashabi hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Jadi di waktu sahur itu banyak istighfar, makannya sedikit, istighfarnya dibanyakan. Ya, ada yang sahurnya jam 3, ada yang sahurnya jam 4. Yang paling baik adalah yang paling akhir, ya mungkin jam 4 itu sudah tempat sekolah, tempat
Kalau sekarang lagi waktu tanbih waktu suling sudah berbunyi 4.40, ya mungkin 4.20 dengan makan yang ala kadar ya sudah cukup. Jangan lupa jangan istighfar menjelang sahur. Jangan lupa doa menjelang sahur di waktu sahur. Bapak Ibu hadirin hadirat, hajat kita ini banyak sekali Pak. Keinginan kita banyak sekali. Dan Allah sudah memberikan waktu, Allah sudah menginformasikan waktu yang mustajab, waktu yang bila kita berdoa doa kita diijabah, yaitu di sepertiga akhir yang malam. Kenapa pada waktu itu tidak kita ambil kesempatan untuk berdoa? Kalaulah doa itu sudah diinformasikan, kita dapat pengumuman dari langit bahwa doa kalian saat ini akan diijabah, doa kalian mustajab. Kira-kira doa apa yang kita minta? Doa apa yang kita minta? Ada yang minta, ya Allah, sampai hari ini saya belum punya rumah, saya masih mantap ya Allah. Mungkin minta itu. Kita Bapak Ibu, dalam agama tidak ada satu pun ayat, satu pun hadis yang Allah dan Rasulullah mencela orang-orang yang rumahnya mantap. Atau Allah dan Rasulullah mencela orang-orang yang rumahnya kayu dan kita minta kepada Allah di saat waktu mustajab, bukan rumah, bukan pula belum ada pekerjaan tetap, tapi yang kita minta kalau waktu itu waktu yang mustajab, mintalah untuk urusan akhirat. Karena untuk urusan akhirat belum ada jaminan sama sekali. Kita tidak perlu Bapak Ibu minta rezeki, tidak perlu. Karena saat kita dalam kandungan 4 bulan kita dalam kandungan ditiupkan ruh. Saat itu telah Allah catat, telah Allah bagi, telah Allah atur rezekinya, jodohnya, kematiannya, baik buruknya, syaqiyun atau sa'id. Dia orang yang bahagia atau orang yang celaka sudah dicatat. Tapi yang belum dijamin apa ya Allah? Rezeki yang barakah. Rezekinya dijamin, tapi barakah tidak barakah yang belum Allah jamin. Maka kita minta doa yang diajarkan oleh Nabi, kita dianjurkan dibaca pada pagi hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Minta kepada rezeki yang baik, rezeki yang baik, rezeki yang barakah. Rezeki yang barakah itu Bapak Ibu sedikit tapi terasa banyak. Sedikit terasa banyak. Walaupun sedikit masih bisa menyisihkan masuk ke kota infak masjid, masih sempat untuk berinfak setiap Jumat di hari itu, sempat memperhatikan para janda dan anak-anak yatim. Rezeki yang barakah. Tidak perlu minta umur yang panjang. Nabi mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian itu yang umur panjang, umur amalnya bagus. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang paling buruk di antara manusia itu umurnya panjang, amalnya buruk. Umurnya panjang tapi semakin tua semakin kalau mau menyakiti orang. Semakin tua semakin mengganggu tetangga dan lain sebagainya. Yang kita minta apa? Umur kita ini dalam keadaan taat. Tidak perlu minta mati, karena mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi yang perlu dijamin apa? Kematian yang datang itu husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu yang kita minta. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Dalam salat, dalam sujud yang terakhir, setidaknya ada 3 doa yang jangan sampai kita terlewatkan saat sujud yang terakhir. Apa yang pertama? Kita mendoakan orang tua. Doa mendoakan orang tua ini jangan pernah tinggal dalam setiap keadaan. Nabi kita mengatakan, inna du'a bainal azan wal iqamah la tuwadfa'u. Doa di antara azan dan iqamah itu tidak tertolak. Fad'u, maka doalah di waktu itu. Jadi Bapak Ibu, sehabis azan selesai, yang pertama saat azan jangan cerita. Saat azan jangan ngobrol. Kalau lagi bakar rokok, matikan. Ini sebagai bentuk adab kita. Maka orang-orang soleh terdahulu, kalau mereka akan melaksanakan sholat, mereka melatih kekhusyuan sholat itu sebelum sholat. Dari wudhunya sudah khusyuk. Dari rumah ke masjid, tidak noleh kiri, tidak noleh kanan, tidak ke warung, tidak mampir, tidak. Sudah mempersiapkan. Sampai masjid, masuk sholat tahiyatul masjid, duduk i'tikaf, tidak mau ngobrol, tidak mau cerita, tidak mau buka handphone, tidak mau.
sholat. Itu terasa beda nikmat dengan orang-orang yang tiba-tiba datang. Bahkan sebelum qomat masih ketawa, sebelum qomat masih saling berjaga dengan jamaah yang lain. Sudah tua saling jauh, sudah saling jauhin mata, sudah tua. Lain saat ada berkumandang diam, dengarkan, jawab. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, aku khawatir sekali, kata beliau, khawatir. Siapa orang yang berbicara ketika azan berkumandang, aku khawatir sekali meninggalnya suatu khatimah. Jadi kalau sudah azan, kalau belum ngomong seluruhnya dan terdesak, aja assalamualaikum, waalaikumsalam, stop. Yang lo ke hari yang beliau gak begitu hari ini. Jawab lafaz azan itu Allahu Akbar, dijawab Allah. Setelah selesai, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salat. Nabi mengatakan, siapa yang setelah azan dia mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salat sampai selesai, wajabat lahu syafa'ati. Dia wajib mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Setelah selesai itu tambah doa, sertakan doa untuk doa Rabbi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di doa di waktu mustajab, di tempat yang mustajab, dalam keadaan yang mustajab, jangan pernah meninggalkan doa kepada orang tua. Di Madinah di Rawdah mustajab, doakan orang tua. Saat tawaf mustajab, jangan lupa doakan orang tua. Di belakang makam Ibrahim mustajab, jangan lupa doakan orang tua. Antara Hajar Aswad dengan Multazam mustajab, jangan lupa doakan orang tua. Saat hujan turun mustajab, jangan lupa doakan orang tua. Kalau ingin rezeki kita lancar, Nabi kita mengatakan, kita talaqal abdu an wa'il walidain faqad qata'ahu rizqi. Siapa orang yang meninggalkan doa terhadap orang tuanya, terputuslah rezekinya. Dia tidak mendoakan. Ada salah seorang pernah datang kepada syekh. Itu bedanya dulu dengan sekarang. Kalau dulu kalau ada kiai, syekh, ulama datang, dia akan katakan, wahai syekh, ausani, beri aku nasihat. Setelah selesai nasihat, wahai syekh, wahai ustaz, wahai kiai, wahai fulan, wahai ulama, doakan kami supaya istiqomah. Kalau sekarang ketemu kiai, yang pertama kali diminta adalah minta nomor HP. Kamu minta nomor WA. Itu saat dia bertemu dengan seorang ulama, dia katakan, wahai syekh, saya ini rezeki saya ini sempit sekali. Proyek saya ini gagal, usaha saya bangkrut, susah sekali, istri anak-anak saya membangkang semua, saya di rumah tidak tenang, begini. Kata syekh ini tadi, orang tua aku masih hidup atau enggak? Wah, syekh sudah lama, ayahku sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, ibuku sudah 10 tahun yang lewat meninggal dunia. Aku ingin tanya, dalam setiap doamu, ada tak engkau pernah mendoakan, ya Allah, lapangkan kubur kedua orang tua? Sebagaimana engkau berdoa, ya Allah, lapangkan rezeki. Apa kata si pemuda itu? Demi Allah, ya Syekh, sejak meninggalnya orang tuaku, mungkin sampai di beberapa hari setelahnya, aku masih teringat dengan mereka. Tapi sudah hampir 10 tahun ini, 15 tahun ini, aku tidak pernah mendoakan mereka, dan aku tidak pernah berziarah kepada mereka. Apa kata Syekh? Itulah alasan kenapa rezekimu sempit. Itulah kenapa alasan usaha-usaha bangkrut, anak-anak membangkang, istrimu tidak mau diatur, tidak mau diberi nasihat. Doakan Allah. Di waktu mustajab keadaan, doakan Allah. Dalam sujud, doakan orang tua. Dalam sekali membaca, dalam sehari kita baca Rabbil firli walidayya 5 kali dalam sehari, sholat subuh sekali, kemudian zuhur sekali, asar sekali, maghrib isya sekali. Ini masih terkategori anak yang durhaka. Mendoakan orang tua dari mana? Bahkan 1000 kali kita mendoakan kedua orang tua kita, tidak akan bisa mampu membalas semua kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Kalau ada yang berhak untuk kita berikan kebaikan dari harta kekayaan kita 199%, kita ingin hadiahkan, itu lebih baik kita hadiahkan kepada orang tua kita, yang 1% baru kita bagi-bagi kepada orang. Mereka lebih berhak untuk menikmati apa yang dari usaha apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan. Kemudian dalam sholat, dalam sujud yang terakhir, jangan lupa doa, minta agar diberi taubat dan nasuha. Minta diberi taubat yang sungguh-sungguh sebelum tiba kematian. Kemudian yang ketiga, kita minta apa di dalam sholat, di dalam sujud yang terakhir itu, minta diberi husnul khatimah. Itu dia. Dalam sujud yang terakhir, dalam akhir malam itu yang kita minta.
Dan yang jangan sampai kita lupakan, ada waktu mustajab di bulan Ramadan yang harus setiap kita melewati waktu mustajab itu, yaitu sesaat menjelang berbuka puasa. Itu waktu mustajab. Nabi kita mengatakan, as-shaimu idza afṭara shallat 'alaihi al-malaikah. Orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka, shallat 'alaihi, malaikat turun mendoakan. Banyak Bapak Ibu amalan supaya bisa didoakan malaikat. Apa salah satu di antara amalan yang bisa mendapatkan doa malaikat? Tidur dalam keadaan bersuci, dalam keadaan wudu. Sebelum tidur pulang tarawih, masih ada yang makan, silahkan makan. Belum tidur, berwudu. Gak tahu pas sudah sampai di tempat tidur, sudah ingin menjamkan mata, tiba-tiba ingin buang angin. Tahan tidak, dilepaskan saya tak wudu lagi. Sudah lepaskan wudu lagi, wudu lagi. Setelah wudu, tempat tidur pengen buang angin lagi, lepas tidak. Sudah lepaskan, ambil wudu lagi. Sudah berwudu, tambah jadi sakit perut. Hasil dia datang, sudah tidur lagi. Bagaimana kalau menyikapi? Sudah, lalu sudah ketika akan dipingin buang sudah lepaskan. Jangan ditahan nanti jadi penyakit. Itu dalam kedua, amalan yang mendapat doa malaikat di masjid, salatnya di shaf yang pertama. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alas shufufil mutaqaddimah. Allah dan para malaikat bersalawat untuk orang-orang yang salat di shaf yang pertama. Ada sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang salat di shaf yang kedua? Nabi menjawab, Allah dan para malaikat bersalawat kepada mereka yang salat di shaf yang pertama. Sahabat tanya, yang kedua bagaimana ya Rasulullah? Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang salatnya di shaf yang pertama. Untuk pertanyaan yang ketiga kali sahabat tanya, bagaimana dengan shaf yang kedua ya Rasulullah? Dan mengatakan, Allah dan para malaikat bersalawat untuk mereka yang salat di shaf yang kedua. Berlomba-lomba untuk mengisi shaf di depan, tidak mau mengisi di belakang terus. Jangan sampai kita masuk ke masjid langsung menci belakang, menci dinding, menci tiang. Untung Pak masjid kita ini ada keramik di dinding. Kalau tidak ada, hampir masjid-masjid yang belakang cuma di dinding cuma pakai cat saja, itu ada bercak di belakang, menunjukkan kalau datang masjid langsung duduk. Tapi Bapak cara pandangan ini dikedepankan. Masjid ini Pak istananya Allah, istananya Allah. Kami bersyukur kepada Allah. Para ustaz-ustaz indahnya bersyukur diberikan kesempatan bicara di istananya Allah. Kita disuruh ngomong di istana presiden senang dan bukan main. Dikasih mic kita di istana presiden senang. Ini di istananya Allah kita dikasih mic, Bapak Ibu mau dengarkan sekarang menyampaikan. Kemudian khairu sufufir rijal awwaluha wa akhiru wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik safnya laki-laki di depan, seburuk-buruknya yang di paling belakang. Yaitu apa? Orang yang dengan sengaja datang terlambat dari belakang. Sampai hari Jumat, oke lah kalau seandainya 5 waktu dalam sholat hari-hari maghrib, tapi dalam Jumat disengaja datang ke masjid saat khatib sudah bilang aqimis shalah baru masuk. Bahkan saat khatib itu sedang berkumandang, mohon maaf, beri maaf. Masih ada yang cerita di depan sana, masih ada yang merokok, mohon maaf. Bagaimana lagi dia bisa mendapatkan faedah yang disampaikan khatib? Bagaimana dia bisa merasakan kesegaran rohani yang disampaikan oleh khatib? Itulah banyak setelah pulang Jumat tidak ada bekas, tidak ada bekas. Ya. Kemudian Inna Allah malaikatahu yusholluna 'ala mayamini sufuf. Dari salat yang sah di depan, Allah dan para malaikat memberikan salawat kepada orang-orang yang melaksanakan salat mayamini sufuf di sebelah kanan dari imam. Dalam Hidayah Salihin Syekh Abdul Salam Al-Fatihah itu membuat satu bab dalam kitab itu, adab imam berqudwah, adab imam dan makmum. Di antara adab seorang makmum itu, bila dia ingin ikut menyelesaikan salat bersama dengan imam sampai dengan zikir, sampai dengan wirid, ambillah posisi sebelah kanan. Sedangkan kalau dia ingin pulang lebih cepat karena akan ada hajat keperluan yang mendesak, ambillah posisi sebelah kiri. Kenapa? Untuk menjaga perasaan imam. Berapa banyak Pak imam-imam saat salat dia memalingkan wajah ke hadapan jamaah, tidak ada lagi jamaah, sudah pulang. Tidak tahu itu sebelah kiri masih banyak, yang sebelah kanan sudah pulang semua. Nah, itu di antara ada. Bukan berarti kalau tidak dilaksanakan ini hanya berkaitan dengan ada.
Kemudian banyak lagi. Dan tadi salat tidur dalam keadaan bersuci. Kemudian mendapatkan doa malaikat salat di saf yang terdepan. Kemudian mayamin sufuf, yaitu orang yang mengambil saf di sebelah sisi sebelah. Karena alasannya sahabat berkata, kami kalau salat di belakang Rasulullah, kami paling senang salat di arah sebelah kanan beliau. Kenapa? Karena nanti setelah salat beliau akan menghadapkan wajahnya kepada kami. Itulah kenapa dianjurkan imam ketika Allahumma antas salam wa minkas salam, dia memalingkan wajahnya ke hadapan jemaah. Walaupun ada riwayat yang mengatakan juga Nabi pernah sekali hari memalingkan wajahnya ke arah sebelah kiri. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang menyebabkan kita dapat didoakan oleh malaikat. Satu lagi, sampai jam 6 Pak ya? Sampai jam 6 ya? Tidak ada sarapan pagi di sini? Kita ada sarapan pagi, saya nunggu kalau ada burgo atau lasan yang saya ada. Jadi hari ini Sabtu, besok Minggu udah ada kondangan Pak besok. Terakhir, Nabi kita mengatakan, "Idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan." Dikatakan kalau kalian menyaksikan orang yang sakit, menyaksikan orang yang meninggal, faqulu khairan, ucapkan yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun, malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan di samping orang sakit, di samping orang yang meninggal. Jadi kita dianjurkan kalau lihat orang sakit, ucapkan yang baik-baik. Di antara adab kalau lihat orang sakit itu, kita tanya, kita doakan, kita minta doa karena orang sakit itu doa mustajab. Kita minta doa. Setelah itu kita yang mendoakan. Kita katakan insya Allah tahur, insya Allah kau bersih dari dosa. Yang kita takut sakit apa Pak? Saya ini Pak, saya sudah sakit asam lambung sudah kronik sudah hampir 5 tahun. Masya Allah. Dia katakan, saya punya orang tua sama penyakitnya punya Bapak, tapi sudah meninggal ya. Datang dia melihat di rumah sakit Siti Khadijah. Datang sakit Siti Khadijah. Jadi waktu dia bilang, sama lah. Dulu bapak saya sakit, dirawat di rumah sakit sejak sampai meninggal. Kalau nggak salah di ruangan ini juga. Ya Allah. Ucapkan yang baik-baik. La tasubul abwat. Kalau ada orang sudah meninggal, ucapkan yang baik. Haram menyebut keburukannya, walaupun keburukan tidak. Setelah salat imam akan mengatakan asyhadu annahu min ahlil khair, saksikan bahwa fulan bin fulan beliau baik. Jangan diam. Nampak tak? Tidak perlu ke masjid. Tidak disaksikan. La tadkhul ma bainahu wa bainallah. Jangan masuk urusan antara dia dan Allah. Tugas kita kasih persaksian yang baik. Nanti kalau kita meninggal, orang tidak mau kasih persaksian. Kasih persaksian yang baik. Kemudian Nabi kita mengatakan da'watul mar'i muslimin bi dhahiril ghaib mustajab. Mendoakan orang yang sedangkan orang yang kita doakan itu tidak tahu doa itu mustajab. Dan setiap kali kita mendoakan kebaikan untuk orang, malaikat akan mengucapkan amin wa kadzalika bimithli. Kalian pun engkau mendapatkan doa yang sama. Lewat kita di hati rumah sakit Siti Khadijah, lewat di rumah sakit Muhammadiyah, lewat kita doakan ya Allah, siapapun yang sakit di rumah sakit, berikan ya Allah kesembuhan, afiatan, keluarganya diberikan ketabahan ya Allah, berikan dia kekuatan. Bila seandainya kematian dia sudah dekat, jadikan kematian husnul khatimah ya Allah. Al-Fatihah. Lewat orang meninggal, TPU Bukit Lama situ Pak, pas kita lewat ada jenazah datang atau orang sedang membuat, kita tidak tahu, kita tidak kenal. Kita lintaskan doa ya Allah, ampuni dia ya Allah, mati jadikan umurnya tambah dari tanah surga, mudahkan dia ya Allah. Menjawab pertanyaan Al-Fatihah. Dengan begitu mudahnya kita mendapatkan doa malaikat disebabkan kita mendoakan sesama. Baik hadirin hadirat, mungkin hanya ini pengajian sungguh yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil faedah-faedah. Kita dapat mungkin tidak mencatat secara lahiriah, tapi kita dapat mengingat secara akliyah. Kita dapat mengingat dan kita berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah kita dengar. Kita jaga Ramadan kita, jangan kita kotori Ramadan ini. Harus betul-betul kita perhatikan. Ini adalah mungkin kita anggap, kita berandai-andai mungkin Ramadan kali itu Ramadan yang terakhir bagi kita. Dan kemungkinan itu adalah sebuah kemungkinan yang pasti juga. Sebagaimana orang-orang yang tahun kemarin saat bulan ruahnya membacakan fulan bin fulan, kalau ruahan tahun ini nama dia masuk dalam daftar itu. Jadi kita hanya tinggal menunggu waktu saja Bapak Ibu.
tidak yang berbicara, tidak yang mendengar. Maka kalau ada orang jangan foto bertiga, nanti salah satu yang tengah meninggal duluan. Padahal tidak. Yang foto bertiga, yang moto, yang difoto, yang melihat foto semuanya meninggal. Dan mudah-mudahan manfaat mengajar sebuah hari ini kepada para ustaz, kepada Ustaz Abdullah, beliau ini guru kami, kakak beliau guru kami di Makassar. Jadi mudah-mudahan Imam Mandakan, Dr. Zakir, terima kasih atas semuanya. Kami mohon maaf para ulama, para kiai, para orang tua mohon dimaafkan bila dalam penyampaian tausiah ini pengajian subuh hari ini kurang berkenan, khusus kepada anak dan tidak budi sebagai wasilah kami untuk dapat melaksanakan pengajian di sini. Kalau tidak salah kami dulu pernah menyampaikan takziah di rumah depan atau di mana? Rumah depan, ya. Rumah depan, kemudian di musola perumahan Pak Dr. Muzakir. Mudah-mudahan silaturahmi kita senantiasa terjalin dengan baik. Alhamdulillah ikuti setiap pengajian yang dilaksanakan di masjid ini. Mudah-mudahan kita selesai dari ibadah, kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita dapat mencapai predikat la'allakum tattaqun. Terima kasih Bapak Ibu hadirin hadirat atas segala perhatian yang diberikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam penyampaian ucapan ada kurang yang berkenan atau mungkin ucapan yang terkesan menyinggung perasaan Bapak Ibu. Mohon untuk dapat dimaafkan, diikhlaskan dari keluarga dunia wal akhirah. Hadza minni subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.